Juga pas SD suka dagang ke sekolah gitu, suka Dagang bawa apa? dagang basreng sama yang gitu-gitu yang bisa yang bisa dijual dibawa ke sekolah pas SD gitu. Ada kenapa saya seperti ini gitu, nggak sama kayak orang lain gitu. Orang lain nggak malu gitu, nggak malu dagang ke sekolahnya, cuma kan orang lain kalau di sekolah tuh suka main gitu, aku mah nggak bisa, ada jualan gitu keliling ke sekolah buat nawarin dagangan Gitu. Besar 600.000, mohon diterima. Terima kasih jazakallahu khairan, semoga berkah bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, di konten hari ini saya sekarang sedang berada di wilayah Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dan di sini saya mau menemui salah satu gadis desa anak yatim yang tinggal sederhana di pelosok pedesaan. Dan gadis desa tersebut ditinggal ayahnya sejak usia berapa tahun ya, saya lupa lagi teman-teman. Yang jelas kita sekarang mau menemui Neng Denok. Kebetulan di konten sebelumnya pun sudah saya tayangkan, dan alhamdulillah saya pun sekarang ada titipan amanah dari Tuan Selva Kumaran dari negara Malaysia, dan sebesar 400.000, dan dari hamba Allah Bandung sebesar 200.000. Nah, tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hamba Allah Bandung dan juga Tuan Selva yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk gadis yatim tersebut. Semoga semuanya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut aja ya berjalan melewati galangan-galangan sawah yang sangat kecil sekali. Meskipun perjalanan seperti ini teman-teman, tapi saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan amanah untuk orang-orang yang membutuhkan di pelosok pedesaan. Nah, dan ini juga alhamdulillah cuacanya lumayan bagus juga teman-teman. Tapi sayang sekali di sini panas banget teman-teman ya, karena tidak adanya pohon-pohon besar ataupun tanaman-tanaman yang besar gitu. Jadi agak kurang sejuk teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita langsung. Wah, ini ada orang nih teman-teman di sini. Apa kita coba sapa dulu gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Neng Denok teman-teman. Kita tanya dulu nih, gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan Neng Denok ya? Iya. Tadi saya cari ke rumah, nggak ada, katanya lagi ke sawah. Iya. Saya cari mau ke sini kok ada di sini gitu. Lagi ngapain Neng? Lagi anterin mama, Nganterin anterin nasi buat makan. gitu. Tapi di sini kenapa? Lagi neduh dulu. Kayak yang merenung gitu. Ya, lagi mikirin masa depan gitu. Oh, gitu. Kenapa masa depan harus dipikirin terus, Neng? Ya kan kalau gini-gini terus ke depannya mau gimana gitu. Jadi bingung harus apa gitu. Gitu. Ya. Jadi Neng Denok itu sekarang sedang dalam kebingungan. Harus ngapain gitu. Tapi kenapa nggak ada berniat gitu untuk kerja atau gimana gitu, Neng? Untuk sekarang belum, soalnya kan saya tuh ngewarung ya kecil-kecilan. Terus kalau mama ke sawah belum ada yang jaga gitu. Oh, kalau misalkan Mama ke sawah nggak ada yang ngejagain warung gitu. Ya, Emangnya Neng jualan apa? kopi sama rokok sama jajanan gitu. Udah banyak apa masih kecil-kecilan? Masih kecil-kecilan. Berarti ala kadarnya warung juga gitu. Iya. Tapi gimana Neng? Ada yang beli? Alhamdulillah. Ada. Itu sehari bisa menghasilkan uang berapa dari jualan? Gadang tuh kalau lagi rame ya bisa sampai 100.000.
Kalau nggak rame 50 juga nggak dapet gitu. Itu 100.000 itu udah sama apa sih untungnya apa masih sama modalnya gitu? Masih sama modalnya. Oh masih sama modalnya dapat 100.000 itu berarti belum nentu juga dapatnya berapa ya untungnya ya? Iya. Soalnya nanti kalau misalkan dibelanjain dengan uang segitu kan nanti tidak kelihatan ya Neng ya. Iya. Jadi Neng mah mungkin ngambil sisa-sisa belanja aja mungkin ya. Iya. Itu cukup Neng untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Alhamdulillah dicukup-cukupin. Meskipun ada barang-barang jualan yang kemakan juga mungkin ya. Iya. Dulunya emang banyak gitu. Enggak, emang dulunya cuma segitu juga. Yang sabar Neng ya. Iya. Semoga nanti kedepannya bisa laris manis, Amin. bisa warungnya bisa apa sih namanya membesar gitu ya Neng ya. Karena kan kalau misalkan kecil-kecilan terus mungkin orang-orang tidak melihat ya. Iya. Di situ ada warung atau enggaknya. Soalnya biasanya kebanyakan orang pergi ke warung itu suka ke warung yang agak besar sedikit gitu. Iya. Neng Denok, Ya. saya juga kan sekarang tuh ketitipan amanah dari hamba Allah Bandung yang tidak mau disebutkan namanya, terus dari Tuan Salva Kumaran Malaysia. Nah katanya gimana kalau misalkan ada yang mau bersilaturahmi kepada Neng gitu? Kalau boleh enggak gitu? Kalau untuk silaturahmi boleh, tapi kalau untuk yang lain-lain belum siap gitu. Yang lain-lain tuh seperti apa, kasmaran atau apa gitu? Iya. Gitu. Ya. Kalau misalkan seperti itu belum siap. Belum. Kenapa? Ya belum ada kepikiran buat ke situ gitu, soalnya kayak masih kecil, kayak belum ngerasa udah siap nikah gitu. Gitu. Belum siap nikah. Belum siap nikah. Emangnya kenapa Neng kok bisa belum siap gitu? Apakah Neng harus membahagiakan orang tua dulu atau gimana gitu Neng? Iya, soalnya belum bisa ngebahagiain orang tua juga. Terus akunya belum siap, kayak masih banyak yang harus dipikirkan ke depannya. Pokok intinya gak mau belum siap aja buat nikah gitu. Gitu. Jadi ini buat teman-teman yang ingin bersilaturahmi ataupun apa yang lain bisa katanya bersilaturahmi ya, karena bersilaturahmi itu memperpanjang umur kita dan memperbanyak saudara. Tapi kalau misalkan bersilaturahmi untuk kasmaran atau apa gitu ya, tidak dulu gitu Neng. Ya yang penting Neng sehat, dilimpah ruah kami rezekinya ya Neng ya. Nah tapi kemarin tuh katanya ada yang mau pengen mintain nomor telepon Neng Denok katanya gitu. Nggak punya. Apanya yang nggak punya? Nggak punya nomor teleponnya, terus nggak punya HP-nya juga. Oh, jadi Neng Denok itu tidak punya handphone, tidak punya nomor telepon. Gitu. Boro-boro buat nomor telepon buat makan sehari-hari aja udah alhamdulillah kalau ada gitu. Jadi teman-teman boro-boro untuk beli handphone, untuk makan sehari-hari aja hanya cukup mungkin ya Neng ya. Nah buat teman-teman juga nih yang katanya minta nomor telepon dan kata Neng Denoknya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen apa ya bertemu atau apa namanya bersilaturahmi boleh aja ya Neng ya. Soalnya Neng Denok mas stay di rumah karena dia selain nganterin makanan untuk ibu ke sawah, dia juga suka nungguin warungnya milik ibu ya. Iya. Nah kalau semisal udah deket sama jodohnya, Neng Denok maunya sama bujang kah atau duda kah gitu? Ya pengennya ya sama bujang, kan sayanya juga
statusnya ya masih gadis gitu. Kalau usianya 20. apakah pengen di atas Neng atau di bawah Neng? Pengen di atas Neng sekarang usia berapa tahun? 20. Kalau nanti Minimal 25 atau 26. minimal 25 atau 26. Kenapa kok ingin yang lebih ini dari Neng? Karena lebih dewasa gitu biar bisa ngebimbing. Heeh. Ya udah, saya doakan semoga apa yang diinginkan sama Neng Denok tercapai ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Neng nih, untuk fisik pengen yang ganteng atau gimana gitu? Yang bertanggung jawab aja. Yang bertanggung jawab aja. Ganteng sama kaya itu nomor 2 mungkin ya Neng ya. Karena apa namanya, muka bisa dirawat, terus uang bisa dicari juga ya Neng ya. Luar biasa teman-teman, yang Denok ini tidak memandang fisik ataupun harta gitu ya. Yang penting dia bertanggung jawab. Ya, itu udah cukup ya Neng ya. Apalagi kalau misalkan takut sama Allah mungkin ya. Iya. Heeh. Soalnya Denok. Ya. Neng Denok itu buka warung dari sejak almarhum ayah masih ada atau sebelumnya juga sudah? Sejak udah meninggal. Oh, setelah meninggal ayah langsung bikin warung. Iya, belum bawahnya masih sakit. Terus udah ada firasat kali mau nggak ada gitu. Terus nanya ke ibu kalau ntar udah nggak ada pendapatannya buat anak-anak mau dari mana gitu, dari kata bapak teh, kata si ibu teh cina mau bikin warung aja. Pas bapak udah mau udah nggak ada, iya bikin gitu. Gitu. Oh, jadi memang dari sebelum ayah meninggal pun udah ayah meninggal baru buka warung gitu. Iya. Oh, sebelumnya berarti masih dari bapak gitu ya? Iya, suka ke Jakarta. ya mungkin melanjutkan ekonomi. Iya, soalnya mungkin kalau misalkan bapak udah nggak ada terus nggak buka warung, mau dari mana mungkin untuk kebutuhannya nih ya? Iya, saya juga pas SD suka dagang ke sekolah gitu, suka Dagang bawa apa? dagang basreng sama yang gitu-gitu, yang bisa yang bisa dijual dibawa ke sekolah pas SD gitu. Oh, berarti dulu tuh Neng juga kalau misalkan ke sekolah itu sambil jualan. Iya, sambil jualan Kenapa buat berkaca-kaca Neng? ya sedih gitu, kayak Keinget lagi. Iya, keinget lagi gitu, sekolah bawa dagangan gitu. Berarti Neng Denok tidak mengenal gengsi ya orangnya? Enggak. Kenapa menangis? Sedih. Mungkin sedihnya karena Neng Denok berpikir mungkin ya, kenapa saya seperti ini mungkin. Ada nggak? Ada kenapa saya seperti ini gitu, nggak sama kayak orang lain gitu. Orang lain nggak malu gitu, nggak malu dagang ke sekolahnya. Cuma kan orang lain kalau di sekolah tuh suka main gitu, aku mah nggak bisa, ada jualan gitu keliling ke sekolah buat nawarin dagangan gitu. Yang sabar Neng Denok ya. Nah, Neng Denok biasanya orang yang pedih seperti Neng Denok itu kelak nanti kedepannya bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Soalnya sejak kecil pun sudah berjuang mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga, apalagi nanti kalau misalkan udah besar gitu ya. Tapi Neng Denok dulu punya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi dokter gitu. Dulu pengen jadi dokter. Tapi kenapa sekarang bukannya masuk kuliah terus nanti kan bisa mungkin jadi dokter gitu? Nggak ada biayanya, soal kan dokter tuh mahal gitu. Iya, kuliahnya gitu ya. Kuliahnya mahal, masuknya juga puluhan juta gitu. Nggak ada uangnya Gitu. Terus sekarang sudah pasrah apa masih berusaha mau tetap menjadi dokter gitu? ya. Sekarang mah udah pasrah, nggak ada buat biayanya juga gitu kan. Ibu tuh semakin kesini makin tua. Kalau aku misalkan sambil kerja sambil kuliah, takut nggak bisa ngehandle-nya gitu. Neng, kalau boleh tahu Neng Denok sekarang
ada yang ingin dibeli nggak atau untuk kebutuhan warung gitu? Pengen buat itunya aja sih, buat terus bangunan buat warungnya, soalnya kan di pas-pasan gitu. Iya. Jadi capek dibawa ke rumah terus dikeluarin lagi gitu. Oh, jadi kalau misalkan mau jualan itu diangkut keluar, dibawa ke rumah, jadi bolak-balik gitu ya? Pengen bangunan buat warungnya. Oh. Oh, jadi Neng Denok itu teman-teman sekarang ingin memiliki saung kecil juga nggak apa-apa ya untuk jualan gitu ya. Warung tradisional teman-teman ya, mungkin kurang lebih sekitar 10 juta juga cukup kayaknya Neng Denok ya. Ya mudah-mudahan aja Neng Denok nanti berdoa supaya didekatkan dengan rezekinya. Tapi kalau boleh tahu nih Neng Denok sekarang rajin gak sholatnya? Alhamdulillah apa? Iya, soalnya udah terlihat teman-teman dari mukanya juga Neng Denok mah bersinar karena air wudhu ya. Itu pakai skincare nggak? Pakai bedak nggak sekarang? Enggak. Berarti masih alami. Alhamdulillah. Mana coba saya lihat dari dekat. Neng Denoknya malu-malu teman-teman. Karena Neng Denok ini rajin sholatnya dan alhamdulillah ibunya pun kalau misalkan setiap ada pengajian dia selalu ikut. Jadi kalau buah itu tidak jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu. Ya mudah-mudahan istiqomah ya Neng Denok ya. Nah kalau boleh tahu eh, Neng Denok untuk besok gitu kan mungkin meskipun sekarang jaga warung juga suka ada mungkin untuk jajan ataupun apa kebutuhan yang lain gitu. Suka beli? Enggak. Oh enggak, kenapa? Enggak ada uangnya. Tapi untuk uang untuk besok jajan ataupun apa ada? Ya belum tentu, lihat warung, kalau rame ya ada, kalau nggak rame ya nggak ada. Gitu. Yang sabar ya Neng Denok ya. Neng Denok, ini kan mungkin udah terlalu lama saya ajakin ngobrol gitu ya. Takutnya Neng Denok nanti dicariin sama ibu ataupun siapa gitu ya, meskipun ibu masih di sawah kan mungkin takutnya ibu udah pulang duluan. Nah mungkin saya juga kesini itu tidak ada maksud lain, saya hanya menyampaikan titipan amanah sebesar 600.000, mohon diterima. Terima kasih jazakallahu khairan, semoga berkah bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin amin. Amin. Nah Neng Denok, itu uang sebesar 400.000 dari Tuan Selva Kumaran Malaysia, dan yang 200.000 dari hamba Allah Bandung yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih. Dan katanya insya Allah kedepannya dia ingin bersilaturahmi ke rumah Neng Denok. Boleh? Boleh kalau bersilaturahmi. Pintu terbuka mungkin ya untuk Tuan Selva dan juga hamba Allah yang sekarang sedang di Bandung gitu ya. Nah Neng Denok, mungkin karena ini waktu sudah mau sore ya, takutnya keburu malam nanti di jalannya, takut gitu ya, karena kan di sini memang benar-benar masih banyak hutan gitu ya Neng Denok ya. Jadi mungkin sampai sini aja dulu. Apa namanya, bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati Neng Denok, saya minta maaf ya. Meskipun belum lebaran kita harus saling memaafkan ya. Nah mungkin saya masih banyak nih titipan amanah yang harus disampaikan. Saya sekarang mau pamit ya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk penyampaian titipan amanah dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan Bandung dan juga dari Tuan Selva Kumaran telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga teman-teman dilimpah ruahkan milik rezekinya, makin sukses ke depannya, terutama untuk Tuan Selva dan hamba Allah Bandung yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah mungkin segitu aja dulu. Bila konten ini bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe, dan share juga ke berbagai media yang teman-teman punya. Saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.